Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Komala SPD, asal dari SD Negeri 1 Rejang Lebong. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK UNP Kediri. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN, materi IPAS, ragam bentang alam, dan kaitannya dengan profesi masyarakat sekitar. Pendidikan merupakan proses dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Maka pembelajaran sepanjang hayat dilakukan dengan penuh rasa syukur. Demikian, selamat menyaksikan. Siap, gerak. Pegang depan, gerak. Tegak, gerak. Halo anak ibu. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Yuki. Oh, kenapa? Sakit. Baik anak ibu, yang sakit kita doakan cepat sembuh. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, yang ada di kelas ini saya ucapkan terima kasih ya, masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak ibu, untuk mendapatkan berkah ilmu yang bermanfaat, kita berdoa dulu. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Ketua kelas? Oke, silahkan ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Terima kasih. Jadi sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih ingat? Masih. Silahkan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tolong anak ibu jangan sampai lupa nyanyian kita ya, Profil Pelajar Pancasila. Baik anak ibu, sudah dibiasakan mengenal sekitar daerah kita? Sudah. Oke. Pernah kalian mengamati di suatu daerah ada apa? Pernah. Nah, ada apa saja coba sebutkan? Ada monyet. Terus? Gunung. Hutan, sungai, danau, laut. Nah, semua itu adalah bentuk dari ragam bentang alam. Kalau seperti itu, apa pengertian dari bentang alam? Di minggu lalu saya sudah menyinggung tentang wilayah yang terdapat di Indonesia, ya. Jadi bentang alam itu apa? Anak ibu, untuk mencari tahu apa itu bentang alam, silakan dilihat video pembelajaran
di depan. Perhatikan anak ibu, di sini ada penjelasan tentang apa itu bentang alam. Baik anak ibu, tolong perhatikan di layar laptop yang satu ya, karena mungkin ini jaringan. Kebanyakan danau ini adalah air tawar, Sumatera Utara, Danau Batur di Bali, dan sebagainya. 3. Enam, rawa. Rawa adalah daerah yang digenangi air dengan tanahnya berlumpur. Rawa biasanya Boleh anak ibu mencatat. Oke, ini adalah ragam bentang alam yang ada di Indonesia. selamat belajar dan terus semangat. Keberadaannya bisa dibuktikan dengan panca indera terbentuk melalui proses alamiah, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi kehidupan manusia. Bentang alam dapat disebut juga dengan kenampakan alam. Nah, berarti ada dua jenis bentang alam. Satu wilayah daratan, yang kedua wilayah perairan. Ya. Nah, ini wilayah daratan, ya. Nah, lihat dataran rendah adanya di mana? Pada peta, dataran rendah itu berwarna hijau. Ingat ya. Ini dataran tinggi. Ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, pada peta itu disimbolkan dengan warna coklat. Daratan, ingat ya, antara dataran dengan daratan itu beda, ya. Jadi gunung berada di mana? Daratan atau perairan? Daratan. Nah, apa beda nanti gunung dengan pegunungan? Ya, gunung dan pegunungan. Kalau pegunungan itu berantai, ya. Apakah gunung dan pegunungan masih aktif? Masih ya, anak ibu. Bedanya kalau gunung itu satu, kalau pegunungan tuh ada jajarannya. Kalau di daerah kita namanya muaro. Jadi air sungai yang besar itu tembus langsung ke laut. Itu disebut delta. Ini semua adalah wilayah perairan. Nanti ada kaitannya dengan profesi masyarakat di sekitar. Ya. Contohnya kalau laut, profesi yang cocok di laut apa? Selain nelayan. Untuk tempat apa? Selain nelayan, dijadikan untuk apa lagi? Pariwisata. Betul. Nah, ini selat. Ingat selat. Selat itu apa? Nah, selat itu adalah laut sempit yang mengapit dua pulau. Itu kata kuncinya, ya, selat. Nah, kalau teluk itu yang menjorok ke daratan. Lihat rawa. Rawa itu adalah wilayah daratan yang digenangi air. Jadi sepanjang tahun rawa itu tidak pernah kering. Ya. Baik, ada pertanyaan anak ibu? Silakan yang bertanya angkat tangan. Kelompoknya belum. Oke. Oh, teluk. Nah, tadi teluk itu apa anak ibu? Teluk itu adalah wilayah perairan laut yang menjorok ke daratan. Artinya yang mendekati ke daratan. Beda dengan pantai. Kalau pantai itu panjang ya. Pantai itu wilayahnya panjang gitu. Tapi kalau teluk itu hanya dibatasi. Ya, teluk itu dibatasi. Tapi dia menjoroknya ke daratan, ya. Kalau pantai itu wilayahnya luas. Pantai itu sepanjang pesisir laut itu pantai. Tapi kalau teluk itu yang menjorok hanya menjorok. Jadi sebagian, ya. Menjorok hanya sebagian. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke ayah silakan. Apa perbedaan gunung dan pegunungan? Nah, apa beda gunung dan pegunungan? Ada yang bisa menjawab? Tadi sudah saya jelaskan di awal. Silakan jawab. Nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa, nah ibu.
Kalau gunung satu. Kalau pegunungan ada rangkaiannya atau ada anak-anaknya gitu ya. Mungkin karena letusan berjuta tahun yang lalu terbentuklah gunung baru. Contoh, Krakatau. Tadinya Krakatau itu satu, ya kan? Pada tahun 18 sekian itu meletus. Akhirnya membentuk gunung baru, ya. Tak disebutlah anak Krakatau, ya. Nanti di anak Krakatau meletus lagi tahun-tahun sebelum kita lahir itu ada lagi gitu. Jadi kalau pegunungan adalah rangkaian, ya, rangkaian gunung. Nah, untuk menambah wawasan kalian lagi atau literasi tentang bentang alam, saya akan tampilkan bentang alam Indonesia sangatlah beragam dan mempesona, mulai dari pegunungan menjulang hingga pantai dan pulau eksotis. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Nah, bentang alam ini nanti kaitannya dengan pekerjaan. Ya, dengan pekerjaan. Apakah pekerjaan di wilayah lautan sama dengan di daratan? Tidak. Nah, apakah di dataran rendah dengan dataran tinggi sama pekerjaannya? Tidak. Nah, ini peta Indonesia ya. Peta di sini ada pegunungan. Gunung juga ada dua, gunung berapi dan gunung tidak aktif atau gunung sudah mati. Contoh gunung mati tadi di mana? Tambora di NTB. Ya, kalau gunung berapi di daerah kita masih ada? Masih. Di mana? Mana? Oke, Bukit Kaba. Karena kita kebiasaan, ya, dengan kebiasaan mengucapkan dengan kata bukit, ya, padahal bukit itu tidak berapi, ya. Jadi di situ ada disebut gunung berapi. Baik anak ibu, perhatikan lagi. Di sini ada pegunungan, ya. Ada puncaknya, ada flora dan faunanya. Apa flora dan fauna? Hewan dan tumbuhan. Ini bisa menenggelamkan satu wilayah atau satu kawasan. Tapi gunung berapi ada manfaatnya? Ada. Contohnya apa? Iya, bisa apa? Penyuburan tanah. Ketika sudah gunung meletus, ya, lavanya yang tadinya berpijar diberi hujan atau kena musim gitu atau kena cuaca, itu nanti lava lama-lama jadi tanah yang sangat subur. Berikutnya adalah ada pantai dan pulau. Nah, tadi kan sudah kita kita bahas ya, pantai dan pulau. Pulau itu termasuk daratan atau perairan? Perairan. Nah, oke, di wilayah daratan itu ada hutan dan taman nasional. Danau dan sungai, danau besar, sungai-sungai ini. Nah, contoh-contoh bentang alam. Bintang alam, wilayah perairan, ada danau, sungai, selat. Nah, di sini ada danau-danau, ada Danau Toba, ya, Danau Singkarak. Tuh, tadi yang menyebutkan angka 1, pindah di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Sudah nak ibu? Baik, kalau sudah, saya akan membagikan bahan bacaan dan LKPD. Apa itu LKPD anak ibu? KPD adalah lembar kerja peserta didik. Tolong yang kelompok 1, mana kelompok 1? Ini ambil tempatnya. Namanya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ingat ya, tanggung jawab dengan kelompoknya. Baik anak ibu, ini adalah bentuk dari LKPD. Artinya kalian harus mengerjakan secara berkelompok. Kalau kalian bekerja secara berkelompok berarti ada nilai kerjasamanya. Ya, jangan sendiri-sendiri. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ada tuliskan nama kelompoknya, ya. Boleh. Baik anak ibu, ada pertanyaan? Nah, setelah nanti kalian isi, waktunya 20 menit ya. Waktunya 20 menit. Sesudah diisi, kalian presentasikan. Enggak, kan ini kelompok. Kalau kelompok itu berarti bekerja sama, saling memberikan pendapat. Ya, ini ciri atau karakteristik. Apa ciri gunung itu?
udaranya sejuk, contohnya gitu ya. Gunung itu kan udaranya sejuk, tanahnya subur gitu ya. Itu ciri-ciri gunung. Ada gunung yang panas nggak? Nah, tidak ada ya, gitu. Profesi masyarakat sekitar, apa profesinya? Ya kan, di gunung itu biasanya profesinya apa gitu. Ya, silakan. Ini profesi masyarakat sekitar. Contoh bentang alamnya apa? Misalkan Gunung Kaba. Nah, gitu ya. Ini contohnya Gunung Kaba. Gunung ditanyakan dari kelompok 2, bisa ngisi LKPD-nya? Nah, cara mengisi LKPD, coba. Cara mengisi LKPD. Ya, ini LKPD. Nomor 1 biasa kan? Nama bentang alam di sini wilayah perairan laut. Ya kan? Ciri-ciri laut. Nah, ciri laut itu apa? Luas, apa lagi? Ya, gitu. Profesi masyarakat sekitarnya apa kalau di laut? Ya kan? Nah, di sini contoh bentang alam. Lautnya laut mana saja? Ada laut Banda, ada laut Jawa gitu contohnya. Ini air bagus. Ya, ini proses masyarakat sekitar ada nggak profesinya di sekitar rawa? Ya, apa? Berarti nelayannya nelayan air tawar, ya kan? Apa? Nambah bentang alam yang mana? Misalnya perairan. Ya, wilayah perairan apa? Kan di perairan itu banyak. Ada laut, ada sungai, ada apa lagi? Setelah itu baru dibuat ikan. Iya, ciri-cirinya bagaimana tadi? Ya kan? Daerah gunung misalkan dingin, ketinggiannya 200 atau 600 di permukaan laut. Nah, itu ciri di sini ada sayang, ya, baca di situ. Yang ini profesi masyarakat di gunung apa misalkan? Nah, ya kan? Di sini contohnya gunung apa di sini? Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adanya di mana? Gunung Dieng. Nggak apa-apa, lokal pun nggak apa-apa. Gunung. Nama bentang alamnya kan tadi banyak. Apa saja? Satu aja. Hah? 5 minimal. Ya. Ditulis aja. Di sini kan amati regam bentang alam yang ada di dalam bahan bacaan. Mana bahan bacaan? Itu. Ya, tuliskan ciri karakter, ya kan? Nah, disuruh tulis minimal 5. Ada yang masih kesulitan mengisi LKPD? Tidak. 5 ya, saya minta 5 saja. Nanti waktunya 5 menit lagi. Tadi sudah ditampilkan ada dataran tinggi, dataran rendah, ya kan? Rawa, gunung, pegunungan. Profesinya kalau bisa sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Silakan dilihat di bacaan, di bahan bacaan banyak itu, ya. Bahan bacaan di belakang, di depan juga ada semua. Ya, jenis pekerjaannya juga ada di depan sekali itu jenis pekerjaan. Nah,
Nah, anak ibu, jika kalian ribut, ini akan bergerak. Jadi tolong sesuaikan. Ya, ini adalah alat untuk mendeteksi semua gerak dan suara. Baik, anak ibu, selesai? Ya, waktunya itu sudah. Ya. Jadi tolong disiplinkan waktunya. Kalau kata saya 20 menit, berarti kalian harus gerak cepat. Kayak ada yang sudah selesai. Udah siap? Baik, saya akan panggil kelompok berkelompoknya. Silakan kelompok 4 duluan yang maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok apa kelompok 4? Kelompok laut, silahkan. Oke, baik, terus. Karakteristik. Contoh bentang alam. Gunung, kalau gunung apa? Contohnya kan Gunung Semeru, Gunung Kaba. Tadi kan sudah saya bilang. Ya, sudah saya jelaskan. Iya kan? Contoh, gunung apa? Ya. Kalau laut di mana lautnya? Ya, gitu. Ya, Pantai Panjang. Pantai Zakat. Itu wilayah apa? Perairan laut, ya. Terus. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh disimpulkan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Baik, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Siap-siap ya. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke. Baik, ada pertanyaan? Silakan bertanya, anak ibu. Iya, begini anak ibu. Karena tidak kondusif makanya tidak mendengar. Padahal dekat ya. Gitu. Itu ya. Sistematika atau dinamika kita berkelompok gitu. Atau mempresentasikan. Ya, bentang alam merupakan bentang alam merupakan kenampakan alam yang bisa kita lihat melalui panca indera. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan ditutup. Ditutup anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali siapkan pertanyaan ya, karena kita sama, bahannya sama. Ya. Baik, kita lanjut. Kelompok 3.
Ya, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaitannya apa kalau di pegunungan? Profesinya apa? Di gunung biasanya profesinya apa, Nak? Pertanian, ya. Orangnya apa namanya? Petani, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Apa yang dimaksud dengan dataran rendah? Oke, dataran rendah. Bagus pertanyaannya. Dari kelompok mana? Dari kelompok 1. Bertanya di kelompok 3. Oke. Ya. Yang bertanya ada nilainya, ada bonusnya. Dataran rendah. Ada yang bisa jawab? Oke, bagaimana menurut kelompok 3, kelompok 2? Betul tidak? Dataran rendah itu berada di 0 sampai 200 meter di permukaan laut. Betul tidak? Betul, ya. Oke, itu ya dataran rendah, ciri-cirinya itu salah satunya ya. Oke, tepuk tangan untuk yang bertanya. Oke, dataran tinggi. Ya. Sudah rendah tinggi, berarti ada apa? Ada perbedaan pada letak atau jaraknya, ya. Kalau tinggi di atas 600, ya. Di atas 600 meter permukaan laut. Baik. Ada lagi pertanyaan? Dari kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan untuk nama-nama kami dari saya Dea. Saya Andika. Udah lah, ya lo ya. Saya Amanda. Ya, silakan. Geser ke sebelah sini sayang, geser. Kok mepet-mepet ke sana, silakan. Ya, Laut Merah. Dataran tinggi ya, dataran tinggi Dieng.
Baik. Silakan ada yang mau bertanya? Silakan mau ada yang mau bertanya, Royan? Oke, itu bertanya dulu. Ya, silakan yang mau bertanya. Perbukitan. Oke, silakan. Perbukitan. Ya, karena tadi ada di bahan bacaan, berarti bisa kalian bacakan tadi perbukitan, wilayah perbukitan. Ada tidak? Hah? Di bahan bacaan ada wilayah perbukitan. Tapi tadi sudah saya singgung ya, perbukitan, bukit. Ya kan? Sudah saya singgung. Ada? Ada? Nah, ada. Coba bantu jawab kelompok 1. Apa itu bukit? Ya. Ya, silakan bantu. Tumpukan pasir-pasir. Tumpukan pasir boleh, tumpukan tanah ya yang berbukit-bukit menyerupai bentuk gunung ya. Jadi kalau bukit itu bisa nggak digali? Bisa. Kalau gunung bisa digali tidak? Oke ya. Jadi begitu ya. Sudah ada lagi pertanyaan? Oke. Silakan tutup. Teluk. Ya. Teluk. Teluk tadi sudah saya jelaskan. Oke, wilayah yang menjorok ke daratan. Dari kelompok 1 ya. Oke, jadi itu. Ada Ibu? Silakan tutup. Selesai? Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 terakhir. Ya, silakan. Waktunya 5 menit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Kerja. dataran tinggi. Ciri-ciri atau karakteristik ketinggiannya di atas 200 meter di atas permukaan laut, tanahnya subur. Profesi masyarakat sekitar. Halo anak Ibu, tolong dengarkan. Tadi selat apa? Adalah laut sempit yang mengapit 2 Oke, laut sempit yang mengapit 2 pulau. Ada lagi pertanyaan? Di kelompok 5. Kelompok 5. Ya, Tanjung. Oke, Tanjung. Ada yang tahu contoh Tanjung? Mana? Mana? Dea? Bintani? Dea? Dea. Silakan. daratan. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke permukaan laut. Nah. Iya, wilayah daratan yang apa tadi? Silakan. Menjorok ke laut. Contohnya apa? Tanjung Priok di Jakarta. Ya, itu Tanjung Priok. Jadi wilayah daratan yang menjorok. Sehingga daratan di wilayah Jakarta itu tinggi laut daripada daratan. Jadi dia menjoroknya ke laut. Artinya laut lebih tinggi dari daratan. Sehingga kalau Jakarta itu banjir tidak heran lagi ya, karena wilayah daratannya lebih tinggi, lebih rendah dari laut. Nah, jadi profesi yang kita lihat ya, profesi yang ada di sekitar bentang alam itu sangat berpengaruh terhadap ekosistem. Ingat, nelayan, sekarang banyak nelayan yang serakah ya, menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan. Boleh tidak? Tidak boleh. Seharusnya kita memelihara ya. Seharusnya kita harus memelihara. Baik, silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu, nah tadi presentasi sudah kita lakukan ya, LKPD-nya sudah diisi. Di belakang LKPD itu ada evaluasi ya.
Nah, tolong dibuka, evaluasinya nanti diisi. Ya. Evaluasinya diisi. Oke ya. Pokoknya kalian buka aja, di bagian kedua itu ada evaluasi ya. Di question ke lembar kedua itu ada evaluasi. Jadi kalian ya. Baik anak ibu, evaluasinya silahkan kalian isi. Nah, waktunya 5 menit. Baik anak ibu, LKPD sudah kita selesaikan, evaluasi pun sudah kita selesaikan. Nanti evaluasinya dikumpulkan kepada saya. Siap? Oke. Nah, dalam pembelajaran ini saya akan merefleksi, akan bertanya kepada kalian, bagaimana cara penyampaian saya tentang materi ini? Baik, jelas. Apakah ada kekurangannya? Oke, alhamdulillah. Nah, secara keseluruhan kalian pun seperti itu ya. Mulai berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Walaupun tadi masih banyak yang bermain-main dan cengengesan. Kalau bisa itu anak ibu ya, kita belajar tampil yang lebih maksimal. Ketika mempresentasikan berarti kita sudah sanggup untuk memberikan orasi ya, atau memberikan ilmu pengetahuan kita. Jadi ketika berpresentasi, anak ibu bisa belajar lebih baik lagi. Baik anak ibu, secara keseluruhan materi kita telah saya sampaikan dengan penuh perjuangan saya. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian kuasai. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi untuk mempelajari materi bentang alam yang lain. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Beta dulu ya, sebagai ice breaking karena kita sudah lelah. 1, 2, 3. Indonesia Tanah Air Beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih anak ibu, sampai jumpa besok. Mudah-mudahan kalian pulang dengan selamat sampai di rumah. Silakan yang ini dulu. Hei. Kelompok 4.